Salam, Ibu Bapak, warga jemaat dan seluruh pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam renungan harian Resort GKE Purukcahu. Dan hari ini bersama dengan saya Pendeta Henry, saya akan membawakan renungan firman Tuhan dari Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membacanya secara seksama. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami bersyukur karena kami boleh mendapat kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu, seraya mengawali aktivitas keseharian kami dengan kekuatan firman Tuhan yang datang daripada Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan ini. Engkau urapi juga jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dan sekalian pendengar yang menyimak, memperhatikan, dan juga belajar tentang firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Wahyu pasal 6 ayat 1 sampai Wahyu pasal 7 ayat yang keempat. Karena ayatnya cukup banyak dan panjang, saya tidak membaca semuanya, tetapi saya akan mengambil ayat yang ke-10 saja. Tapi saya berharap ibu dan bapak sekalian dapat membacanya di rumah sampai selesai, sehingga kita punya pengetahuan, punya pengalaman membaca Alkitab yang baik. Demikian firman Tuhan dari Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi." Amin. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kitab Wahyu seringkali dikaitkan dengan peristiwa akhir zaman, di mana peristiwa akhir zaman itu adalah menyingkap suatu yang terjadi pada suatu masa kelak, ketika zaman ini akan berakhir dan kemuliaan Allah akan dinyatakan di atas seluruh ciptaan. Dan juga kitab Wahyu juga sangat syarat dengan pesan-pesan kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi hakim bagi seluruh makhluk yang Ia ciptakan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Orang percaya, orang tidak percaya pada saat itu akan dihakimi oleh Sang Hakim yang adil dan benar, yaitu Kristus Tuhan. Nah, ibu bapak saudara, kapankah peristiwa itu terjadi? Tentu saja bukan kapasitas kita untuk bertanya, karena kita memang bukanlah panitia yang menjadwalkan kedatangan Tuhan kapan akan datang kembali ke bumi. Tetapi kita ini ibarat panitia yang menyambut kedatangannya. Oleh karena itu ibu bapak dan saudara, kita dalam kehidupan keseharian kita harus senantiasa berjaga-jaga dan waspada. Karena memang suatu masa kelak, karena firman Tuhan ya dan amin. Dan jika Ia berkata aku akan datang segera, maka Ia akan melakukannya. Nah, hari ini apa yang kita pelajari dari bacaan dari Wahyu pasal 6 ayat yang pertama sampai Wahyu pasal 7 ayat yang keempat tadi, di bawah 2 perikop ke-6 meterai pertama dibuka, dan juga orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kita melihat dari ayat-ayat ini
diperlihatkan bahwa ada suatu masa Tuhan akan datang dalam kemuliaan, membuka meterai-meterai yang kemudian menjadi sarana baginya untuk memutuskan apa yang terjadi dengan makhluk hidup. Salah satu diantaranya adalah manusia. Apa yang akan ia lakukan terhadap mereka? Ia akan menjadi hakim yang adil dan juga melihat umatnya apakah senantiasa ada dalam kesetiaan, ketaatan kepadanya atau tidak. Nah, beberapa pesan yang saya catat di sini adalah: satu, Allah yang berkeadilan itu akan bertindak. Ia telah menyatakannya secara simbolis dengan membuka meterai pertama hingga yang keenam. Kemudian di sana juga secara simbolis ia mengatakan bahwa ada sekian ribu orang dari Israel yang akan diselamatkan karena sudah dimeteraikan. Nah, ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, yang kedua, penghukuman itu akan datang pada pembenci Kristus. Ini yang perlu dicatat. Penghukuman sebagaimana yang doa yang seruan yang dituliskan dalam ayat yang ke-10 tadi. Mereka berseru, kapan ya Tuhan segala darah kami akan dibalaskan kepada orang yang diam di bumi. Nah, di sini kita melihat bahwa orang-orang yang martir, yang darahnya tertumpah untuk kebenaran, untuk Kristus, jiwanya akan berseru kepada Tuhan. Dan semuanya akan mendapat jawaban, karena Tuhan akan memperlakukan semua yang Ia ciptakan dengan seadil-adilnya. Yang kedua, Allah adalah yang memegang kendali dalam kehidupan kita. Ia berdaulat terhadap siapapun yang akan Ia selamatkan dan siapapun yang dihukum. Allah yang penuh kasih itu juga akan bertindak dengan keadilannya, supaya setiap orang bisa mengalami kasih dan keadilan yang setara di matanya, sesuai dengan kehendaknya dan sebesar kasih karunia yang Ia berikan kepada kita. Pesan bagi kita juga bahwa hukuman sudah tersedia bagi siapa yang tidak percaya, tidak menerima, bahkan membenci Kristus. Demikian juga dengan keselamatan bagi siapa yang telah dimeteraikan dengan darah anak domba. Nah, apa peran kita terhadap kehidupan ini? Kontribusi kita untuk mempersiapkan diri kita sebagai orang-orang yang telah mendapat karunia keselamatan karena percaya kepada Tuhan. Kita bertugas untuk taat, setia, dan percaya saja, dan hidup dalam ketaatan, kesetiaan itu, dan hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara, kitab Wahyu ini memberikan gambaran bagaimana di masa yang akan datang, yang kita tidak tahu kapan waktunya tiba, Allah akan bertindak dengan adil. Ia akan melakukan penghukuman kepada orang yang tidak menerima dan membenci Kristus, dan kemudian Ia akan memperlihatkan bahwa Ia adalah pemegang kendali kehidupan kita dan juga seluruh ciptaan. Kiranya kita bisa mawas diri, mempersiapkan diri berjaga-jaga, agar kita ditapatinya sebagai hamba yang setia, yang taat melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita melalui firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengajarkan kami. Walaupun segala sesuatunya disampaikan dengan tersirat, namun hikmat Tuhan akan menolong kami untuk memahami apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa. Kami pada saat ini hamba-hamba-Mu, seluruh pekerja, dan juga seluruh pelayan Tuhan dimanapun kami berada. Kami memohon pertolongan Tuhan.
agar kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan melalui kehidupan kami. Kami juga ingin agar kami didapati sebagai umat yang setia kepadamu, tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan, tetapi lurus fokus hanya kepada Tuhan saja dan melakukan segala sesuatunya dengan ketaatan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa secara khusus pada saat ini untuk hamba-hambamu, jemaat GKE Immanuel Tumbang Tonduk. Biarlah kiranya mereka dapat mulai merintis kehidupan spiritual di sana. Kehidupan yang diarahkan untuk percaya kepada Engkau. Kehidupan yang saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Engkau berkati hamba Tuhan yang melayani di sana. Biarlah ia senantiasa Engkau kuatkan, Engkau tolong, Engkau topang, agar dapat membawa berita keselamatan dengan sukacita kepada seluruh warga jemaat yang ada di Tumbang Tonduk dan setiap orang yang ia jumpai. Terima kasih Tuhan. Biarlah gereja yang dirintis di Tumbang Tonduk juga sebagai satu pos pelayanan dari Resort GKI Puruk Cahu dapat menghasilkan buah-buah iman dalam kehidupan mereka. Ada jemaat yang tergerak hatinya untuk hidup dalam pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk semua yang mendengarkan pemberitaan atau renungan firman Tuhan pada hari ini agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan. Pada sorga kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu mohon berkat, Hamba-Mu mohon kasih karunia untuk seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami di masa lampau bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.